Selamat malam, selamat pagi Indonesia semua. Baru habis mandi, Bogor juga malam. Bogor? Pagi, Apa Bogor? Oh, pagi Indonesia semua. I like Indonesia. Ya, No, I don't speak ntar English. ya, Ya, nanti. Baik, puji ya. Tuhan, Bapak Sekarang. Ibu, saudara sekalian. Kami ucapkan selamat malam waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Bagi kita semua yang sudah ada di Zoom online dan juga di Facebook online, kita akan mulaikan doa kita pada saat ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk datang menghampiri hadirat tahta Tuhan. Haleluya, kita akan nyanyikan pujian. Ini saatnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk masuk datang sucinya, Oh yes Lord, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Ini saatnya Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh
menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami membawa hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, oh berlayan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami, pertolongan kami yang sejati, Yesus. Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Lord, haleluya Lord. Hati kami lapar dan haus akan Engkau. Seberapa kami yang ada saat ini, Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami. Oh Tuhan, hanya Engkau yang dapat memuaskan jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Nanti Bugam Joyce akan berdoa membuka ibadah kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami pada malam hari waktu di Amerika, pagi hari di waktu Indonesia Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. You deserve to receive all the glory Jesus. Oh, we praise you Lord, we worship you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat segala-gala yang Kau telah perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terbukti sampai saat malam hari ini dan pagi hari di Indonesia, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Sebabnya lihatlah hati kami Tuhan, umat-umat-Mu yang datang baik melalui Zoom Live, baik di dalam Facebook Live ini Tuhan. Karena kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah bukan kami hanya terconnected satu dengan yang lain, tapi kami semua dengan iman, kami boleh terconnected dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan Yesus persekutuan yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada kuasa ibadah yang kami boleh terima. Oh Bapa, bukan saja sakit penyakit disembuhkan, oh Tuhan, tetapi juga kami boleh menerima damai sejahtera Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu terus berlimpah-limpah menjadi bagian hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan yang sudah Engkau utus untuk melayani kami, baik masuk dalam pujian penyembahan, baik yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami semua di tempat kami masing-masing, kami yakin dan percaya Engkau Allah omnipresent. Kami yakin Engkau hadir, ada dekat dengan kami. Dan Roh Kudus mulai yang akan bekerja berkarya. Sehingga kami boleh fokus Tuhan untuk memuji menyembah Engkau di tengah persekutuan kami saat ini. Sehingga sebentar firman-Mu Tuhan bisa kami dengarkan. Terpuji bagi nama-Mu. Segala roh-roh yang mau menghalangi kami dalam persekutuan ini, apapun itu kami usir, hancur, batakan dalam nama Yesus. Tuhan. Biar kami memiliki Haleluya. roh kemerdekaan, roh kebebasan. Bahkan kami boleh memiliki kepuasan ketika kami datang ada dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua. Taruh pujian dan penyembahan di mulut kami. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang menjadi pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Buka ibadah saat ini. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka itulah yang akan dipuaskan. Hari-hari ini kita perlu meminta kepada Tuhan agar supaya kepuasan yang daripada Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dinyatakan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujian dan syukur. Oh, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena Kekuatanku. ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Nggak ada suara, di mute. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Lord. Haleluya. Haleluya Lord. Haleluya. Inilah hidup kami yang kami persembahkan kepada-Mu. Oh, amin. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sebagai korban Amin. yang kudus, layak dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita untuk kita akan menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan nanti kita akan dengarkan bersama-sama lewat hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Kami yang di sini Memuji Tuhan.
Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Sekali lagi, ajaiblah Engkau. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Sekali lagi, dan nanti kesediaan Bugem, Pak Gem, Fikson akan berdoa buat firman Tuhan. Ajaiblah Tuhan, amin. Engkau ajaib, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang Kehadiran kami lewat pujian penyembahan kami merasa Tuhan atas hidup kami, merasakan bagaimana Tuhan bekerja bagi setiap kami, baik yang ada di ruang Zoom meeting ini maupun yang menyaksikan lewat live Facebook yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan. Berkatilah setiap kami dan siaplah tanah hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Percaya firman itu kekuatan kami. Firman Tuhan itu akan hidup dalam kami. Firman Tuhan akan memberikan semangat baru. Firman Tuhan akan mendorong kami tetap percaya, tetap berharap, tetap berpegang pada kebenaran, berpegang pada kepercayaan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan saat ini. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi kami. Diberkati pengurapan dari surga menjadi bagian hamba-Mu. Biar kami semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang benar. Tuhan, seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, hidup kami untuk Tuhan berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, haleluya. Sege-sege, Yesusku dahsyat. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita yang lahir, yang datang dari hati yang rindu dengan jamahan Tuhan,
Maka Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bugem Hilda Poluan dari Sulteng. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Waktu selanjutnya kami berikan haleluya, Merry Christmas di atas kepala sudah terpampang. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya kita hari ini punya semangat yang baru karena kita ada di bulan yang baru ya. Bulan kita akan menikmati janji-janji Tuhan di dalamnya. Terima kasih Pastor Reinhard, Bugem Joyce sudah mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Malam hari waktu di Amerika, ya. Saya beberapa hari cukup bergumul ya, saudara ya. Saya bilang, aduh, sama suami saya tidak seperti biasanya. Ketika saya diberi kepercayaan melayani, begitu cepat saya mempersiapkan karena saya memang punya buku, ada catatan-catatan khotbah yang belum pernah saya khotbahkan, saya taruh kapanpun Tuhan ingin menyampaikan. Sudah berhari-hari saya buka, saudara. Waduh, nggak ada apa. Saya bilang, apa ini bukan pesan Tuhan bagi kami ya, sudah saya bingung. Tapi tadi malam sebelum doa kami, mitsbah doa kami, saya melewati satu ruangan kami di rumah. Ada satu yang baru digantung oleh suami saya, ada satu papan yang bertuliskan ayat. Wow, dan saya langsung bilang, tiba-tiba saya lewat, suami saya kaget, saya berdiri, oh ini yang Tuhan mau sampaikan, yaitu tentang berlari-lari pada tujuan. Saudara ya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan saat ini dalam Filipi pasalnya yang ketiga, Filipi 3 ayatnya yang ke-13 dan ayat 14. Saya berharap suara saya terdengar jelas ya. Puji Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, kita akan baca ayat ini dalam Alkitab saudara masing-masing atau mungkin di slide yang saudara bisa lihat. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi katakan mari dalam judul khotbah saat ini berlari-lari pada tujuan. Setiap manusia punya tujuan hidup. Dan pertanyaan ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita. Apakah tujuan hidup kita? Apakah tujuan kita hidup? Beberapa waktu yang lalu Pastor Reinhard menyampaikan firman Allah, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Ada tujuan dari Tuhan. Tapi untuk hidup kita, apakah tujuan kita? Jadi menjadi pertanyaan yang sangat perlu diperhatikan. Apakah tujuan hidup kita? Karena tujuan hidup kita akan menentukan atau menuntun langkah yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, apakah tujuan hidup kita baik atau benar? Ini akan membuat kita tidak terjebak dengan sekedar melakukan rutinitas yang tanpa membuahkan hasil pada akhirnya. Kalau tujuan kita benar, ataukah kita terjebak pada tujuan hidup kita mulai bergeser dari tujuan yang sebenarnya. Kita cenderung mencari tujuan hidup yang tidak kekal atau yang duniawi, seperti kekuasaan, kehormatan, kekayaan, uang, dan sebagainya, yang mengharapkan keuntungan di dalamnya. Kita semua pasti tahu tujuan hidup kita hari ini apa.
Dalam keluarga kita punya tujuan, dalam pelayanan ada tujuan kita. Tapi mari kita belajar apa yang Paulus katakan tadi, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Paulus mengingatkan kita lewat suratnya ini, melupakan apa yang ada di belakang kita dan berlari-lari pada tujuan. Apa tujuan hidup kita sekarang? Yaitu panggilan sorgawi. Amin, saudara. Ya, ada banyak orang hari-hari ini mulai bergeser. Tujuan hidupnya adalah kehormatan, kedudukan, kekayaan, mulai bergeser dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Cuman kadang kita dibungkus oleh yang namanya pelayanan. Kita menjadi seorang penginjil hebat. Kita menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kita merasa itu adalah perkenanan Tuhan. Tujuan hidup kita mulai keliru. Ketika kita menjadi seorang pemimpin dan tiba-tiba tidak menjadi seorang pemimpin, kita merasa kita tidak berarti. Artinya tujuan hidup kita mulai bergeser. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya Paulus mengingatkan yaitu panggilan surgawi. Paulus menggambarkan tujuan akhir hidupnya adalah hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah untuk hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Di mana itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita melihat di sini. Kita dipanggil pada akhirnya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Orang percaya harus berlari pada tujuan yang bersifat kekal, saudara. Kekekalan. Jangan lagi disibukkan dengan hal-hal duniawi yang tidak memberi faedah dalam hidup kita. Semua hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, saya cukup kaget, saudara, mendengar satu menteri di Inggris mengundurkan diri karena tidak mampu memulihkan ekonomi di Inggris, saudara. Artinya dunia memang tidak baik-baik saja. Apa yang kita kejar sangat mustahil dalam pemikiran kita Inggris mengalami goncangan, saudara. Tapi kita melihat di sini, hanya orang yang berlari kepada tujuan yang benar yang tidak akan digoncangkan oleh apapun, saudara. Orang boleh meramalkan pemerintah, bahkan ada hamba-hamba Tuhan berkata bahwa di depan kita ini bukan baik-baik saja. Ada kegelapan, tapi kita percaya orang yang berlari pada tujuan tidak akan pernah kehilangan jalan dan arah. Sebab kita punya firman dan Roh Kudus yang akan menuntun kita berlari, berpacu. Ya. Yeskiel berkata, mampukah kita berpacu hari-hari ini dengan kuda, saudara? Ada beberapa kuda yang ditulis oleh kitab Wahyu. Tapi kita melihat di sini Paulus mengingatkan kita, hakikat pengiringan pelayanan kita, tujuan kita untuk kekekalan. Bukan lagi soal duniawi, saudara. Bukan lagi soal kebanggaan. Bukan lagi soal kesuksesan. Bukan lagi soal saya diberkati atau tidak. Tapi tujuan kita adalah kekekalan, saudara. Sebab kita cuma sementara di dunia ini. Ya, bukan lagi untuk keuntungan duniawi. Bukan lagi untuk supaya kita dipuji orang. Kita mulai cek kehidupan kita. Di mana arah tujuan kita berlari hari ini? Ya, kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan di sini. Ada banyak kali kami suami istri bercakap-cakap dan kami berkata, Tuhan, ada sedikit yang menyentuh dan mengiris hati kami. Ketika melihat ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang bekerja, berlari, berusaha, sampai melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Hanya untuk mendapat pujian dan kehormatan. Tapi mari kita yang ada di CGCG, mari kita berlari kepada satu tujuan kekekalan. Yaitu panggilan surga. Dunia boleh mungkin tidak menghormati kita. Kita mungkin tidak ada apa-apa di dunia ini. Tidak ada jabatan yang bisa kita banggakan. Tapi kita bisa berbangga kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari berlari pada tujuan utama kita. Sebagai hamba Tuhan,
Mungkin kita tujuannya untuk memenangkan banyak jiwa. Tapi hari-hari ini tidak sedikit juga hamba Tuhan mulai bergeser dari tujuan. Bukan lagi sekedar untuk cari jiwa. Tapi mulai ada roh pemberontakan dalam hidup kita. Sehingga kita bergeser. Kenapa? Karena ada keegoisan yang lebih condong timbul dalam hidup kita. Tanpa kita mengingat lagi bahwa tujuan kita harus berlari kepada tujuan kekekalan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk berlari kepada tujuan kekekalan, yaitu panggilan surga sendiri. Dalam hal apa kita harus berlari atau mempercepat, berpacu dengan keadaan zaman ini, saudara. Ya, ada banyak orang bilang sekarang semuanya mudah, ya, semua bisa pakai. Mau bayar sesuatu biar enggak pakai uang tunai, sekarang lebih enak, saudara. Tapi tahukah kita sedang digiring kepada satu zaman yang dimana kita akan dikuasai oleh satu pemerintahan. Tapi bersyukurlah kita punya firman yang selalu mengingatkan kita. Semakin cepat kecanggihan dunia, saudara, kita juga harus berpacu dalam tujuan akhir hidup kita, saudara. Karena kita tidak di dunia terus-menerus, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Berpacu dengan zaman, saudara. Kita berlari dalam soal apa? Mari kita melihat, saudara. Saya ingin melihat kembali ke belakang Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayat 10 berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Garis bawahi di situ, menjadi serupa dengan Dia. Kita harus makin mempercepat, berpacu untuk hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dalam hal apa? Karakter kita menjadi karakter seperti karakter Kristus. Cara berpikir kita seperti Yesus punya cara berpikir. Tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan. Kita harus berpacu supaya hidup kita makin lama. Sebab Alkitab berkata, hendaklah hidupmu sempurna. Karena Bapamu di surga itu sempurna. Kejar itu, saudara. Mari berlari, saudara. Menuju kepada kesempurnaan untuk sama seperti Yesus. Tidak hanya saja kita menyanyi seperti Yesus. Seperti Yesus. Bahkan kadang kita nyanyikan pujian itu dengan air mata. Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa sama seperti Yesus? Karakternya, cara berpikirnya, tindakannya. Kalau keinginan, cara hidup, gaya hidup kita lebih condong kepada dunia, saudara. Ada banyak orang memakai alasan, saudara. Kita banyak sekali melihat hari-hari ini dan tidak bisa kita menutup mata. Ada banyak hamba Tuhan berkata, kita kok mau suka kasih maju tuh pekerjaan Tuhan. Sebab itu kita suka kalau kita bisa memimpin dengan alasan kemajuan pekerjaan Tuhan. Padahal itu membungkus apa yang dia inginkan adalah kehormatan dari banyak pihak. Tapi mari tujuan kita berlari hidup sama seperti Tuhan. Aku melupakan apa yang ada di belakang. Kalau kita lihat Paulus, saudara, betapa dia bukan orang terhormat. Dia orang berpengetahuan. Dia orang cendekiawan. Tapi dia menganggap sesuatu yang rugi ketika dia mengenal Tuhan. Sebab itu ayat 10 berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Supaya apa? Semakin serupa dengan Tuhan. Banyak orang yang mengaku anak Tuhan Kristen. Tapi dia tidak kenal siapa Bapaknya. Saudara, hari-hari ini Tuhan percayakan saya melayani satu jiwa. Saya kaget. Kurang lebih 3 tahun dia tidak hubungi saya. Tiba-tiba dia hubungi saya.
Dia ajak saya ke rumahnya dan dia mulai bercerita, dia mulai menangis, dia bilang, Ci, so banyak dosa, saya ini so berbuat dosa, saya ini mau mati, mau masuk neraka. Iblis menaruh itu dalam hidupnya. Tapi saya akhirnya saudara bersyukur Tuhan percayakan jiwa ini. Saya katakan, Ci itu spesial, Ci itu berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan hidupnya Ci dengan tuduhan bahwa Ci orang berdosa. Saya bilang, jangankan Ci, saya hamba Tuhan, tidak ada orang yang benar kata firman Allah. Tapi puji Tuhan, Ci mesti bilang dalam doa bahwa saya bersyukur dulu saya berdosa, tapi hari ini saya kenal kebenaran karena darah Tuhan menebus kita. Kalau kita kenal Tuhan, siapa Allah yang kita sembah, maka yang ada dalam hidup kita adalah pertumbuhan rohani yang makin hari makin sempurna. Justru karena kita tidak kenal Tuhan, kita sulit untuk sama seperti Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, tentu kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita tidak akan melakukan hal yang sebentar kita akan lihat, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, saudara ya. Jadi tindakan kita, pikiran kita harus punya karakter sama seperti Yesus. Ya, menjadi serupa dengan Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana mungkin kita menjadi serupa? Orang Manado bilang, "Ta singgung kacili tapela basar," saudara ya. Ada banyak, jangan kita menguatkan jemaat. Ada banyak hamba Tuhan di sini, ada juga jemaat Tuhan. Kita suka menguatkan jemaat. Jangan mudah tersinggung karena yang kita cari Tuhan dalam gereja nggak usah lihat kanan kiri. Padahal sebenarnya kita juga hamba Tuhan, menjadi orang yang rapuh, saudara. Ketika melihat sesuatu hal yang kecil, bisa tapela besar orang Manado lihat. Tapi kita semua cege-cege, mau berpikir, mau bertindak, mau seperti karakter Yesus dalam hidup kita, serupa dengan Dia. Karena dari awal Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita spesial, saudara. Amin, saudara. Mau orang kulit putih, mau orang kulit hitam, mau rambut keriting, rambut lurus, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita memiliki karakter sama seperti Dia. Jadi mari kita berlari untuk hal itu, berlomba-lomba untuk hal itu. Saya mau seperti Yesus dalam jalan saya sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Amin, saudara. Yang kedua, kita harus berlari dalam hal apa ya? Saya juga berpacu dengan waktu, saudara ya. Yang kedua, kita berlari dalam hal apa, saudara? Mari kita lihat ayat 13 tadi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, anugerah keselamatan. Dia menganggap bahwa dia sendiri bukan menangkapnya. Tetapi saudara, kita lihat di sini, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Ayat 13, lupakan yang di belakang kita. Amin. Cepat-cepat berlari, melupakan yang di belakang. Kalau kita berlari, saudara, seorang yang olahragawan yang mengikuti lomba lari, dia tidak akan pusingkan yang di belakang. Apa yang di belakang kita, saudara? Kegagalan mungkin. Kita orang yang pernah gagal dalam hidup. Apa yang di belakang kita? Kehormatan yang banyak sekali dicari oleh orang dunia. Itu mungkin sudah tidak ada dalam hidup kita. Atau mungkin kita dulu orang yang sukses, punya kekayaan yang pernah kita raih, saudara. Atau mungkin di belakang kita pernah dikecewakan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang kita kasihi, oleh orang-orang sekeliling kita, bahkan mungkin oleh sahabat kita sendiri. Cepat-cepatlah tinggalkan, lupakan apa yang di belakang kita. Mari kita memandang ke depan. Ada tujuan kekekalan. Haleluya, lupakan, saudara. Ada kegagalan, ada kekecewaan. Kita pernah sukses, kenapa hari ini sebegini? Kita terkurung dari situ sehingga membuat kita tidak bisa berlari. Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan, kita akhirnya terkurung di situ dan tidak bisa berlari kepada tujuan. Tapi puji Tuhan, kita punya Roh Kudus yang di saat kita down, di saat kita di titik terendah, Dia ingat hidup kita, Dia bangunkan jiwa kita untuk berlari kepada tujuan.
Di mana cari hadirat Tuhan, saudara? Mari berlari. Berlari untuk apa? Tadi saya katakan pertama menjadi serupa dengan Tuhan. Kedua, berlari meninggalkan masa lalu kita. Saudara lihat Paulus, masa lalunya begitu keren, saudara. Ditakuti orang. Dihormati orang. Dia orang luar biasa. Tapi dia bilang, aku anggap rugi ketika dia kenal Tuhan. Sehingga membuat dia lupa di belakangnya. Dia berlari ke hadapannya, ada tujuan. Yaitu panggilan sorga. Cepat-cepatlah berlari meninggalkan masa lalu kita, saudara. Kita mungkin orang yang pernah gagal. Kita mungkin orang yang pernah dikecewakan. Kita mungkin pernah dipojokkan orang. Pelayanan kita mungkin pernah diguncang orang. Lupakan itu supaya kita bisa berlari kepada tujuan. Dan akhirnya kita mencapai garis akhir sampai finish. Karena kita belajar untuk melupakan apa yang ada di belakang kita, saudara. Atau mungkin kita dilanda oleh sakit penyakit di tahun-tahun yang lalu. Beberapa satu bulan lagi, 2 bulan lah kita akan meninggalkan tahun ini. Lupakan yang di belakang kita. Jangan lagi kalau ada orang tanya, kemarin ada yang tanya, Seselda ini corona masih ada atau tidak? Saya bilang saya so lupa dengan corona, cerita corona saya sudah lupa. Sebab kalau kita mengingat terus masalah itu, kita tidak akan lihat perkara besar di depan sana. Amin, saudara. Karena Tuhan masih punya rancangan indah dalam kehidupan kita. Tinggalkan yang di belakang kita. Sudah waktunya kita berpacu, berlari, saudara ya. Berlari, bukan berlari-lari di tempat, saudara. Ada orang yang kelihatan lari, kelihatan melayani, kelihatan cinta berdoa, tapi hidupnya tinggal di tempat. Dendamnya tidak habis, kebenciannya tidak berkurang, saudara. Tapi melayani. Malah jadi pendoa syafaat, saudara ya. Di gereja bisa pimpin pujian bahwa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi Tuhan tidak menilai segala yang kita lakukan itu kalau tidak didasari dari hati yang tulus. Ya. Mari kita berlari, tinggalkan semua itu, saudara. Masalah kita, kepenatan kita, saudara. Nggak usah dengar-dengar orang yang meramal, 2023 Indonesia, dunia nanti akan gelap, saudara. Tapi Alkitab berkata, dimanapun Tuhan bawa kita. Tadi pagi kami berdoa, saudara ya. Kemarin kami mencoba menanam benih, saudara ya. Semua orang bilang begini, tanah yang Ibu Pendeta tinggal adalah tanah yang tidak pernah dikelola, tandus, tidak ada hasil, saudara. Waktu kami memulai menanam sesuatu, saudara. Tapi saya bilang, waktu Ishak juga menanam bukan di tanah-tanah yang baik. Tekanannya banyak, masalahnya banyak. Tapi Alkitab menjamin apa yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil sehingga dia menjadi kian lama kian kaya. Saya tidak mencari kaya. Tapi saya bilang, tadi pagi dalam doa kami, Tuhan, saya cuma mau orang memuliakan Tuhan karena perbuatan Allah. Saya minta kepada Tuhan, tanah kami menjadi tanah yang subur. Saya melupakan apa yang orang-orang bilang, ini tanah tidak akan berhasil. Amin, saudara. Kalau tidak, saya tidak akan bisa maju. Saya tidak akan bisa berlari. Oh, enggak usah bertanam kalau begitu. Ya, sama dengan di pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita mau berlari. Lupakan yang di belakang kita. Amin, saudara. Apa masalah di belakangmu, saudara? Adakah itu menghimpit kita hari ini, saudara? Adakah kebencian, adakah dendam, adakah sakit hati yang membuat kita tidak bisa berlari karena terlalu berat masalah, persoalan hidup? Lepaskan itu di belakang kita, kita mau berlari kepada tujuan. Yang ketiga, saudara ya. Yang ketiga, kita harus berlari berpacu dalam hal apa? Mari kita lihat Yohanes 15 ayatnya yang ke-8, saudara ya. Yohanes 15 ayat 8. Saya ingin kita lihat ayat ini ya. Kenapa kita harus berpacu? Mari kita lihat ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau cuma baca begitu saja, kita tidak akan dapat pesan penting di sini. Tapi saya melihat kenapa saya ambil ayat ini, kita harus berlari
Untuk apa? Buatlah semua orang memuliakan Tuhan karena buah-buah yang kita keluarkan. Kita harus berlari untuk itu, mengeluarkan buah. Percepat saudara, mengeluarkan buah supaya orang memuliakan Tuhan karena buah-buah yang kita semua anak-anak Tuhan keluarkan. Saudara, dalam pembacaan kami sudah tiba di kitab Daniel, saudara ya. Saudara, saya memuji Tuhan tak hentinya ketika tiba di satu pembacaan bagaimana Daniel dipakai Tuhan membuka rahasia dari mimpi Nebukadnezar. Tapi saudara, ada ayat di situ. Ada ayat di situ dan bagaimana ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara bisa lihat kisah itu ketika mereka dilemparkan di dapur api, mereka bilang kalaupun Tuhan mau menolong dia akan datang. Tapi kalaupun tidak, kami tetap akan menyembah Tuhan, saudara. Mereka punya satu tujuan, panggilan sorga. Tapi ada yang menarik di situ. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengeluarkan buah-buah yang baik, saya sampai kagum kepada Tuhan kita. Raja Nebukadnezar dalam ungkapannya berkata, jika ada yang menghina, yang mencaci maki atau apapun menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, hendaklah kepalanya dipenggal. Artinya apa? Orang bisa memuliakan Tuhan karena buah yang dikeluarkan. Mari kita berlari untuk hal itu, saudara. Keluarkan buah yang banyak. Kalau saya tidak salah ingat, visi misi dari CGCG GPDI Minnesota di tahun ini harus berbuah salah satunya. Ya, tertanam, Ya. berakar, ya kan, Dan bertumbuh sehat, dan berbuah lebat tentunya. Ini Amin. bagian. Yes. Berlarilah untuk mengeluarkan buah, saudara ya. Haleluya. Mungkin ada yang mulai lupa dengan visi misi kita, berbuah. Jangan keluarkan buah yang busuk, saudara. Orang tidak bisa konsumsi. Jangan keluarkan buah yang masam, tapi keluarkan buah-buah yang manis. Buah-buah yang orang bisa memuliakan Tuhan karena kita, saudara. Karena kita mengeluarkan buah yang baik. Buatlah orang-orang memuliakan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya juga berkaca dari firman Tuhan yang pernah Bu Gem Joy sampaikan. Bagaimana proses Yusuf sampai di tanah Mesir dan dia menjadi orang kedua. Dan raja di situ memuliakan Tuhan yang Yusuf sembah. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan buah yang baik. Sedikit pun tidak ada pengeluhan. Sedikit pun tidak ada ketakutan. Saudara, kita mungkin ada di dunia yang tidak baik-baik. Mungkin kita sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tidak dalam dapur api, tapi dalam api kecemasan sedang membakar kita. Apa yang akan terjadi ke depan? Keluarkan buah saja, saudara. Biarkan orang memuliakan. Tujuan akhir hidup kita, semua orang memuliakan Tuhan. Semua orang memuliakan Tuhan. Saudara, mari saudara yang dikasih Tuhan, keluarkanlah buah-buah yang baik. Ya, tidak sekedar menjadi visi misi kita, tapi berbuah dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Keluarkanlah buah-buah yang baik. Ya. Jadi ketika ada filosofi, saudara ya, kalau buahnya bagus, kata suami saya berkata, kalau buahnya orang kenal manis dan mereka lihat buah itu banyak, waktu mereka masih muda, masih anak-anak, mereka suka melempar, saudara, buah itu supaya jatuh, kendati dimarah oleh yang punya. Saudara, saya berpikir begini, saudara ya, ketika kita mengeluarkan buah yang baik, buah yang manis, tidak saja orang memuliakan Allah, tapi akan ada banyak orang yang cungkil kita dari bawah, saudara ya. Kenapa? Karena mereka ingin menikmati hasil yang manis dari hidup kita. Artinya kalau kita berbuah, bukan saja kemuliaan untuk nama Tuhan. Siapkan hidup kita untuk tidak disukai orang. Siapkan hidup kita untuk dicungkil-cungkil, saudara ya. Karena mereka sebenarnya ingin menikmati apa yang kita nikmati. Amin, saudara. Kalau ada orang yang cungkil-cungkil kita dari bawah, kita bilang, waduh, berarti buah sudah matang, saudara. Orang siap untuk mengambil dan menikmati, dan kita berharap mereka pun menikmati yang terutama berkat keselamatan dari Tuhan, yaitu panggilan sorga. Mari keluarkan buah, saudara.
Jangan berkata, oh iyo itu tugas yang mudah-mudah. Ya, ada Mam Yul, ada Pak Yo di sini, saudara. Mazmur berkata, orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup benar, pada masa tua mereka akan tetap berbuah di pelataran Tuhan. Keluarkan buah, saudara. Entah kita cuma jadi pendoa, saudara. Jangan kami tidak bisa bangga menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tapi ada orang-orang tua di belakang sana yang tidak tersembunyi, mereka hanya ada di yang tidak terlihat. Mereka tersembunyi hanya ada di kamar, tapi mereka melipatkan lutut setiap waktu menyampaikan doa bagi hamba-hamba Tuhan sehingga hamba Tuhan dipakai Tuhan. Itu buah yang Anda keluarkan. Tetaplah berbuah di pelataran Tuhan. Biarkan orang memuliakan Tuhan. Tadi Yohanes berkata, karena dengan demikian orang memuliakan Tuhan jika engkau mengeluarkan buah. Mari kita berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya tahu bahwa waktu kita terbatas, tapi saya ingin kita memacu hidup kita lewat firman Tuhan, berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Satu poin lagi yang terakhir, saudara, karena di sini ada banyak hamba Tuhan, teman-teman gembala, gereja, organisasi apapun kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama, saudara. Saya Tuhan gerakan kasih satu ayat ini, saudara. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5, saudara. 1 Petrus pasal 5. Sebagai hamba Tuhan, kita harus berpacu dalam hal apa, saudara ya? Ada tugas, tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita ya. 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang kedua. Saya ingin kita lihat ayat ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, saudara. Berpaculah di dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, saudara ya. Gak usah cari hal-hal yang duniawi, saudara ya. Hari-hari ini banyak orang sonyanda urus DP jemaat, kurang dak kejar-kejar, mau jadi majelis wilayah, mau jadi majelis daerah, mau jadi, akhirnya kita menjadi manusia jelmaan iblis, saudara ya. Karena kejar-kejar sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan. Dalam kitab Daniel berkata, Tuhan berfirman untuk Nebukadnezar, saudara, kalau kedudukan Tuhan akan memberikan kepada dia yang dikehendakinya. Enggak usah dicari. Tapi tugas kita untuk berlari gembalakan domba-domba. Ada satu hal yang saya ingin kita lihat dalam ayatnya yang keempat. Kalau kita berlari berpacu dalam menggembalakan domba yang Tuhan percayakan, ayat 4 berkata, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Katakan amin, saudara. Berpaculah dengan penggembalaan kita di dalam menggembalakan domba yang ada pada kita. Bukan karena mencari keuntungan yang diperoleh di dunia ini, tapi untuk mahkota yang tidak dapat layu. Hakikat esensi pelayanan kita adalah tujuan hidup hal, saudara. Bukan soal keuntungan. Jangan dengan paksaan. Tapi kita berlari-lari untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Memberi makan domba-domba. Saudara, saya bilang sama suami saya, mari kita lebih belajar. Lebih menggali firman. Minta Roh Kudus. Supaya umat-umat Tuhan didewasakan. Dan kita harus berpacu, saudara. Dengan waktu yang ada. Ada satu hamba Tuhan berkata bahwa dunia ini waktunya dipercepat 2 jam lebih cepat, saudara. Karena ada pergeseran apa namanya begitu, saudara. Artinya kita sedang masuk dalam waktu percepatan. Mari berpacu, saudara. Apapun yang Tuhan percayakan, kita mau maju dalam melayani Tuhan. Lupakan yang ada di belakang kita. Kita mau jadi serupa dengan Tuhan. Gembalakan domba-domba yang ada pada kita. Keluarkan buah yang baik. Supaya orang bisa menikmati dan memuliakan Tuhan. Mari apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang sedang kita hadapi, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, berlari-larilah kepada tujuan. Kita baca sekali lagi ayat tadi, saudara. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, kata Paulus, saudara. Paulus menulis ini tidak dalam baik-baik saja,
Tapi kalau kita lihat dia ada dalam salah satu penjara yang dimana hidupnya berarti tidak enak. Tetapi dia melupakan semua itu, kebanggaan, kehormatan yang dia punya. Ya, tetapi dia mengarahkan kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, dan akan membuka tujuan hidup kita. Di tahun 2023, Tuhan memberi kita visi misi yang baru dengan tujuan kekekalan. Esensi pelayanan kita adalah kekekalan. Lupakan yang lain, saudara. Ingat sorga yang adalah tujuan akhir kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya. Wow, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan Puji bagi nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahkan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan Amin. yang dikhususkan oleh Allah, di mana Allah telah memanggil saudara dan saya dan menempatkan di ladang pelayanan masing-masing. Amin. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan hari-hari ini sangat menguatkan kita, mengencourage kita Yes. kepada satu tujuan. Haleluya. Beberapa hari yang lalu, bahkan tadi malam pun dalam ibadah penginjilan, firman Tuhan kembali dipaparkan tentang kepuasan. Dan ternyata kepuasan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita kembali diberkati oleh Tuhan Amin. lewat hambanya bahwa ternyata ada tujuan kita dipanggil oleh Allah. Sebab itu biarlah kita berlomba-lomba kepada satu tujuan, saudara-saudara sekalian. Dan biarlah kita jangan disibukkan, dipusingkan dengan apa yang ada di kiri kanan kita atau ada yang di belakang kita. Tetapi marilah kita berlomba-lomba kepada satu tujuan. Haleluya. Sehingga Tuhan melayakan kita dan memperkenankan kita untuk berada di dalam proyek Allah yang besar di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati hambanya yang sudah menjadi narasumber kita, yaitu Bu Gem Hilda. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu dan nanti kami minta kesediaan Bapak Pendeta Herdi Herdi Tengah Sitompul dari Bekasi yang akan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman Allah, Yes. kami boleh mendengarkan suara Allah lewat firman dan lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan bagi kami. Amin. Terima Kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh dipulihkan oleh Tuhan, Haleluya. benar. kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, visi dan misi kami kembali dipertajam, di mana kami Yes, untuk melayani Tuhan, melayani Allah sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kami. Yes. Sebab tujuan hidup kami adalah kekekalan adanya. Terima kasih buat firman Allah, dan kami berdoa Roh Kudus meteraikan, tanamkan di setiap hati kami Ya, sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sehingga benar. kami kuat terus dalam melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, berkati dengan hikmat Allah, berkati dengan pengurapan dan kuasa Allah akan terus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah, dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus bekerja, akan terus memulihkan kami, sehingga hidup kami terus dalam damai sejahtera Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Amin. Puji Amin. Tuhan. Haleluya. Puji Thanks, Tuhan. Pastor. Oke. Thank you, Pastor. Baik, seperti biasanya kami membuka ruang kesaksian. Kesaksian yang mau Mungkin ada satu bersaksi. dua yang ingin bersaksi dalam kesaksian yang singkat, padat, dan memberkati kita semua. Yes. Mari Amin. silakan, siapa yang mau bersaksi? Haleluya. Bersaksi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Amin. Pastor dari Daniel, oh, silakan. Pastor. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Selamat pagi waktu Makassar. Ya. Waktu Amerika jam berapa ini ya? Kami malam jam 9. 9 lewat 10 Malam malam. hari. Ya. Oh, kalau Ya. di sini jam 10 lewat 10. Iya, Oh, pagi. ya. Pagi ya. Beda Selamat satu pagi. Iya. Ya, selamat pagi. Saya maaf ini pakai masker karena It's saya okay. ada di rumah sakit ini. Oh, Lagi di Iya. rumah sakit diwajibkan pakai masker. Jadi oh, saya tidak boleh lepas masker dulu. Ya. Silakan. Kalau di luar bebas, kita bisa lepas masker, nggak apa-apa. Tapi rumah sakit ini kebetulan wajib untuk pakai masker. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, saya baru kesempatan lagi nih, karena sering kali saya biasa dapat dari Ibu Gembala Iya. tentang akan siaran itu, tapi kadang-kadang saya sibuk. Kalau sibuk jadi biasanya saya juga kelupaan. Sudah waktunya, sudah lewat lagi waktunya baru saya dapat. Saya bisa apa namanya? Iya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur, saya sukses sekarang mendampingi istri saya. Tadi saya sempat ambil latar belakangnya, kan ada lagi sekarang sudah pindah dari ruang IGD ke ruang perawatan. Ya, memang waktu itu keadaan istri saya ya sudah sangat drastis turun dia punya berat badan, dan makannya tidak bisa lagi baik. Lambungnya itu sepertinya seakan-akan lambungnya bermasalah, sehingga waktu kami ke puskesmas sebelumnya, tapi tidak ada perubahan, dan akhirnya saya minta rujukan untuk ke rumah sakit ini. Nah, setelah di rumah sakit ini kemarin sempat periksa darah, ambil darah dulu, baru periksa juga apa namanya USG, karena menurut istri saya bahwa perutnya yang sering bermasalah, jadi sempat di USG. Puji Tuhan, saya mau saksikan bagaimana luar biasa juga Tuhan bekerja ya. Sebagai manusia juga kita ya, sekalipun hamba Tuhan, tapi seringkali juga harus apa namanya, harus berjuang juga ya, harus berjuang. Dan saya berjuang terus berapa malam. Saya harus berdoa khusus buat istri saya. Ya, karena menurut pemeriksaan mereka harus langsung harus opname. Saya sempat tunda. Ya, ketika dibilang opname, saya tunda dulu. Sedang saya mau tunda dulu 1-2 hari. Karena saya mau ambil waktu tunda itu, saya mau berdoa khusus. Memang buat istri saya. Malam saya pujian penyembahan, saya tolak segala penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan, yang begitu menurut medis ya mereka masih bertanya-tanya juga ya. Jadi saya berdoa terus. Akhirnya sempat karena ada mantu saya ada di sini, dia rumah sakit ini, dia yang bantu dalam proses pemeriksaan, dan dia dikatakan bahwa dokter bilang mami harus cepat di opname karena HB-nya turun sekali. HB-nya turun, normalnya kan 13, tapi itu HB-nya katanya 5,7. Jadi harus cepat. Saya melihat dia kalau malam dia sempat tidur enak. Jadi saya pikir, saya tetap berdoa ini, saya mau berdoa minta kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan. Saya bergumul itu di situ, pada saat itu saya bergumul.
Dan puji Tuhan waktu kemarin kami periksa, ya istri saya tuh waktu malam itu, waktu pagi saja, waktu mau rencana ke rumah sakit ini, itu dia sulit untuk makan, cuma bisa makan bubur sedikit saja. Itu super bubur, ada di sini makanan macam Indomie, tapi ini super bubur namanya, yang cuma langsung disiram dengan air panas dan bisa dimakan. Itu dia cuma makan cuma sekitar 3 sendok. 3 sendok itu dia, setelah itu dia tidak bisa lagi. Hanya bawa ke rumah sakit ini, dia diperiksa. Ya, tapi saya sudah berdoa, saya Tuhan tolong. Minta bantu juga doa dalam, ada orang-orang yang istri saya hubungi, minta bantu doa. Jadi kita berdoa. Puji Tuhan, waktu periksa kemarin, ternyata tidak langsung harus transfusi, diisi dulu cairan. Jadi diinfus dulu. Ketika diinfus, lalu langsung dikasih makan. Sementara dikasih makan, saya di situ yang saya heran sama istri saya itu, tiba-tiba dia makan sedangkan yang diberikan itu adalah nasi, ya, nasi dan ada sayur, ada kuahnya, ya makanan rumah sakit ya. Dan ada ayam, sepotong ayam. Yang saya heran, dia bisa makan dengan baik, langsung bisa makan dengan baik, tidak ada perasaan mau muntah, makan sampai habis itu nasi. Ya, itu langsung. Dan tiba-tiba waktu makan kan dia duduk di tempat tidur. Nah, biasa kalau di rumah, kan dia duduk saja tuh, tidak bisa lama-lama. Dia kalau di rumah, sedang saya tidak bisa sama tidur berbaring. Cuma kalau baru habis makan, tidak bisa langsung berbaring. Jadi dia duduk berbaring setengah saja, standar badannya di tempat tidur. Lalu nanti kalau sudah lama baru bisa membaringkan diri untuk tidur, kasih lurus badan. Jadi ketika itu kemarin saya heran, bisa dia makan itu nasi yang diberikan sampai habis. Dan dia bisa duduk, ini belum transfusi. Dan dia bisa duduk lama. Dan ketika ini kok bisa makan? Padahal tadi waktu mau datang ke sini kok tidak bisa makan. Kok cuma bisa makan 3 sendok bubur, setelah itu tidak bisa. Sudah. Ya. Jadi kita paksakan waktu kemarin itu ke rumah sakit. Paksakan saja. Saya juga was-was karena saya bonceng dia dengan motor. Anak saya ada kendaraan mobilnya, tapi dia tidak bisa karena dia harus ke tempat lain. Jadi saya lihat keadaannya bisa. Saya juga, tapi saya juga agak sedikit was, jangan sampai dia lemah dan tiba-tiba dia jatuh. Jadi saya cepat saja bawa dengan motor, ya, karena motor saya motor besar, jadi cepat saya bawa tiba. Jadi ketika dia makan itu, ketika sampai keadaan masih belum masih lemah. Dia masuk, lalu ditanya-tanya, lalu diinfus cairan. Nah, belum lama infus cairan itu, dan ketika dikasih makan, lalu saya melihat waktu bisa makan dengan semacam lahap, ya, dia makan bagus. Saya heran, kok dulu. Dan dokter IGD tanya, bagaimana Bu, ini adakah riwayat penyakit atau bagaimana? Tidak ada dokter. Karena ibu punya HB itu sangat rendah. Menurut dia itu 5 itu, kalau sekitar 8 mungkin masih ada. Tapi kalau sudah 5 itu harus katanya. Ya. Jadi mereka bilang, kenapa ibu bisa begini? Hanya tekan-tekan tidak ada yang. Saya juga jadi heran karena saya bilang, oh ini Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, Tuhan bekerja lewat doa-doa kita, dan makanya saya minta dukungan doa, ya, bagi kita semua grup CGTB ini. Saya mau lihat memang kuasa Tuhan yang luar biasa itu memang dinyatakan, ya. Iya.
Jadi puji Tuhan saat ini sampai padahal waktu periksa pertama itu sudah periksa darah, kemarin lagi diperiksa dan periksa sampai 3 kali lagi harus periksa karena mereka bingung loh. Ini bagaimana ini kok bisa? Kami mau cari yang jelas dulu kenapa sampai begini? Karena kalau dilihat kondisi sebenarnya dia tidak bisa duduk begitu. Dia lemah sekali dan pasti pusing. Tapi ditanya, ibu pusing ya? Tidak. Jadi mereka pada heran juga. Saya percaya hasil daripada kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta ya, kita bergumul, kita berdoa dan bersungguh-sungguh kita minta kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saya bilang, kau sehat, kita biasa doakan orang sakit, kau yang beri semangat, kau yang berikan memberikan orang kekuatan supaya nggak usah takut menghadapi hal. Jangan sampai kita jadi kita memberikan orang kekuatan kok kita yang lemah. Jadi saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong. Saya bergumul dengan situ, saya berdoa. Dan di puasa saya biasa doa. Kami setiap hari Jumat itu ada puasa. Ya. Puasa, jadi di situ di 2 puasa tuh saya pimpin pujian penyembahan gitu dan berdoa. Ya, saya minta saja Tuhan jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat perubahan begitu drastis ya, karena dia bisa duduk. Dan tadi sebenarnya kalau di Cicerano, kalau mau dikasih pulang dia sudah mau pulang tapi masih ditahan. Dia bilang jangan dulu karena kita masih harus periksa lagi lebih dalam. Ya terserahlah. Jadi saya terserah karena saya pikir kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan akan melakukan dengan sempurna. Amin. Itulah saya punya keyakinan ya bahwa Tuhan kalau dia sudah bekerja dia akan kerjakan dengan sempurna ya. Nah itulah jadi saya juga minta bantu dalam doa bapak-bapak yang ada dalam Zoom ini, kita semua bapak-bapak ibu hamba Tuhan ya, supaya bantulah kami dalam doa juga. Karena saya juga sementara itu saya memang melihat bahwa memang Tuhan yang kita sembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Karena memang saya biasa mendoakan orang, saya harus berdoa juga berjuang karena untuk istri saya sendiri. Puji Tuhan. Saya kira itulah kesaksian. Mohon bantuan doa supaya secepatnya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Ya, itu saja mungkin kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, pergumulan yang dihadapi oleh Pak Gem Daniel sehubungan dengan istri ya, Ibu Anneke Mauren Mamenko yang lagi di rumah sakit saat ini. Kita seberapa yang ada pada saat ini dalam komunitas inilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain agar supaya mujizat Allah dinyatakan sesuai dengan keyakinan dari Pak Gem tadi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Baik, nanti kita akan berdoa buat hal ini. Oke, mungkin masih ada lagi? Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan Bu Gem Ritna. Siapa nih? Oh, Mami Yuli. Silakan Mami Yuli. Oh ya. Luar biasa. Terima kasih atas kesempatan. Jadi luar biasa Bu Hilda. Tuhan pakai di saat ini di mana mengingatkan kita di mana tujuan hidup kita adalah kekekalan. Jadi kita harus memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi.
Jadi kita menjadi menjadi surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Dikatakan di mana kita punya gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Dan dikatakan kita mampu melepaskan ego kita sehingga tidak suka menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, karena kita manusia penuh dengan kekurangan. Jadi sama tadi dikatakan, tasontong kacili tapiala besar. Padahal sudah melayani, berarti kita melayani hanya tinggal di tempat atau lari di tempat saja. Sudah dikatakan oleh Bu Gemhelda tadi. Jadi biar kita meninggalkan semua itu dan kita mau berlari untuk kejar kekekalan, yaitu panggilan surgawi, supaya orang menjadi orang percaya yang menghasilkan buah. Karena tadi dibilang kalau orang berbuah, banyak orang suka cungkil karena buah itu mulai matang. Karena orang suka menikmati buah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi orang percaya yang berkualitas dan berkenan kepada Tuhan. Supaya orang jadi berkat bagi banyak orang sehingga lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tentunya bukan Ibu Juli saja yang diberkati lewat firman pada saat ini, tapi tentunya kita semua yang ada diberkati, dikuatkan untuk kita semakin mantap di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga buah-buah kita itu mendatangkan berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah jauh itu kita sibuk dengan orang yang mau berusaha untuk mencungkil-cungkil itu buah. Haleluya. Biarkan jodoh orang, Tuhan punya tanggung jawab. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Kita berbuah, Jo. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua diberkati malam hari ini. Baik, kita akan berdoa. Happy birthday dulu. Iya, happy birthday dulu kepada adik Anugrah, anak dari Ibu Nancy yang hari ini berulang tahun. Tidak terasa sudah mencapai 11 tahun. Wow, ya, Anugrah. Baik, kita kamu menyanyi dulu kalau begitu. Nyanyi dulu ya, happy birthday dulu. Ya. Kita menyanyi pakai gitar juga. Pakai gitar. Mana Anugrah? Ini Anugrah. Baca ayatnya dulu ya. Mami Ois baca ayat. Ya, okay. Amsal 4 ayat 10. Hai anakku Anugrah, karena dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya ulang tahun hidupmu menjadi banyak. Amin. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan ya. Juga sama mama. Oke. Baik. Kita nyanyi dulu ya. Happy birthday. Happy birthday to you, Anugrah. Happy birthday to you, Anugrah. Happy birthday to you, Anugrah. Diberkati sepanjang hidupnya, diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, Anugrah diberkati. Oke, mantap. Haleluya, puji Tuhan. Happy birthday Anugrah. Mungkin mama mau bersaksi sebentar. Iya, ada sepatah dua kata dari mama. Dari mama. Silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat semua dukungan doa. Memang kebetulan kalau bulan Oktober, November itu padat yang ulang tahun karena anak-anak saya dan termasuk saya juga berulang tahun nanti di bulan November. Tapi puji Tuhan, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa
Kami bersyukur, kami sekeluarga bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan tetap memelihara kami, bantulah terus kami dalam doa. Saya tahu di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang juga yang selalu mensupport dan mendukung keluarga kami di dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih. Wow, Tuhan, luar biasa. ya. Ibu Nancy luar biasa. Baru saja ditinggal oleh suami, tetapi bukti pertolongan penyertaan Tuhan Ya. boleh ada hingga sampai saat ini. Amin. Kekuatan kesehatan oleh kuasa Roh Kudus menyertai Ibu Nancy Dan anak-anak. dan anak-anak dalam membesarkan anak-anak. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Itu saja pengumuman dan kita akan